Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Customer Relationship Management. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agil Fathah Hidayat dengan NIM 8412223174, Prodi Manajemen P2K. Terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Agus Ismail STMBA telah memberi kesempatan untuk saya dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini pada mata kuliah Customer Relationship Management. Sebelumnya, Bapak mohon maaf pada penjelasan atau PowerPoint kali ini yang saya sudah revisi, dan sebelumnya mohon maaf agak berbeda dengan PPT yang sudah dikirimkan ke Bapak. Nah, ini mungkin hasil dari revisi saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjabarkan tentang pengenalan suatu CRM ini. Dengan penjelasan singkat, saya akan jelaskan tentang CRM ini, yaitu suatu strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Jadi customer relationship ini dibangun adalah suatu strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola interaksi antara pelaku bisnis dan pelanggan dengan keuntungan yang dalam waktu jangka panjang yang saling menguntungkan, maupun itu pelaku bisnis ataupun pelanggan. Nah, di sini juga dengan pengenalan ini membangun interaksi antara pelaku bisnis dan pelanggan itu sebetulnya membutuhkan waktu, dan untuk mempertahankan suatu pelanggan yang terus-terusan untuk membeli produk atau layanan kita itu adalah hal yang tidak mudah untuk dijalani selaku pelaku bisnis tersebut. CRM ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dan analisis data pelanggan, otomatisasi proses bisnis, hingga peningkatan layanan pelanggan. Nah, dari berbagai aspek ini, CRM adalah suatu strategi untuk mengumpulkan data pelanggan, dari mulai data pelanggan transaksi, data pelanggan yang menilai produk yang diminati. Nah, setelah otomatisasi proses bisnis hingga peningkatan layanan pelanggan. Nah, di sini dibentuklah suatu strategi untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan antara pelaku bisnis dan pelanggan, serta harus meningkatkan layanan kepada pelanggan. Nah, di sini kita harus dibangun strategi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ataupun mencari pelanggan baru untuk dipertahankan dalam jangka panjang, yang dimana pelanggan baru itu dipertahankan untuk melakukan repeat order pada produk kita maupun layanan kita. Nah, di sini dibentuklah suatu strategi agar pelanggan merasa nyaman ketika pelanggan membeli produk atau layanan kita. Pelanggan itu harus merasa nyaman, harus merasa puas terhadap pelayanan kita. Salah satu komponen utama dalam CRM adalah teknologi. Nah, dari bentuk CRM ini, suatu strategi ini perlulah didukung suatu teknologi, yang dimana teknologi ini sangat penting pada zaman sekarang ya. Nah, dari teknologi ini suatu perusahaan untuk mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai sumber. Nah, didukungnya oleh suatu teknologi ini, di mana selaku pelaku bisnis ini bisa memanfaatkan seperti media sosial, email, atau panggilan telepon, transaksi pembelian. Nah, itu kan harus ada data dalam suatu teknologi. Nah, dengan adanya suatu strategi ini,
didukunglah oleh teknologi, maka proses bisnis yang kita jalani akan berjalan dengan semestinya. Meskipun walau pertama-pertama mungkin ya dalam melakukan menggunakan teknologi mungkin yang belum terbiasa itu hal yang susah ya, tetapi dengan berkembangnya zaman kita dilatih untuk menggunakan suatu teknologi dalam melakukan strategi ini, yang dimana harus kita jaga suatu pelanggan yang sudah ada agar melakukan repeat order terus menerus, dan kita harus mencari celah dengan mendatangkan pelanggan baru. Mungkin antara kedua, mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru, itu hal yang paling susah itu adalah mempertahankan, yang dimana mempertahankan pelanggan lama agar terus-terusan memakai produk atau layanan kita itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena disitulah kita membangun suatu kepercayaan membangun kepercayaan pelanggan kepada kita. Nah, itu adalah suatu proses dalam jangka panjang, tetapi dalam strategi ini itu akan menghasilkan suatu keuntungan dalam jangka panjang juga. Itu manfaat selanjutnya, manfaat dari CRM. Manfaat dari CRM ini ada 5 yang saya pelajari. Yang pertama, meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. Nah, dari meningkatkan manajemen hubungan pelanggan ini, CRM dapat memungkinkan bisnis untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan secara terpusat. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita bisa menyimpan data pelanggan mana yang sudah melakukan order, pelanggan mana yang belum melakukan order. Maka itu di-manage dalam suatu hubungan pelanggan. Nah, di sini penting adanya didukungnya oleh suatu teknologi itu adalah dalam menganalisis data pelanggan secara terpusat ya. Dengan informasi ini mungkin perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, melacak secara riwayat transaksi, dan memberikan layanan yang lebih personal. Nah, kita bisa melihat transaksi pelanggan yang mungkin sudah banyak melakukan order menggunakan produk atau layanan kita bisa lacak dalam suatu teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses penjualan, yang dimana meningkatkan ini perlu membantu tim penjualan dalam mengelola proses menindaklanjuti calon pelanggan serta memantau penjualan secara lebih sistematis. Nah, di sini ditingkatkan suatu efisiensi proses penjualan agar berjalan secara lancar gitu, secara terkelola. Dari meningkatkan ini, pelacakan transaksi dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, CRM juga dapat memberikan wawasan berbasis data mengenai perilaku pelanggan, memungkinkan tim penjualan menawarkan produk atau layanan yang lebih disukai atau diminati pada mereka. Nah, dari sini kita harus bisa memahami antara perilaku pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan agar bisa efisiensi dalam proses penjualan selanjutnya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan adanya optimal ini, segmentasi pelanggan, CRM memungkinkan tim pemasaran merancang kampanye yang lebih terarah dan relevan. Dari informasi yang didapat mungkin mengenai preferensi pelanggan dalam riwayat pembelian, membantu bisnis dalam menyesuaikan penawaran dan pesan promosi. Jadi dengan adanya optimal ini kita bisa menganalisis suatu produk yang paling banyak diminati pelanggan itu yang mana yang perlu kita evaluasi, dan produk mana yang mungkin kurang disukai oleh pelanggan. Nah, itu adalah suatu strategi untuk mengoptimalkan dalam pemasaran. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dengan adanya dengan meningkatkan kualitas layanan pelanggan ini, CRM juga membantu tim layanan pelanggan dalam memberikan respon yang lebih cepat dan akurat. Nah,
kita harus meningkatkan kualitas dalam komentar-komentar atau keluh kesah dari pelanggan. Itu harus kita tingkatkan kualitas kepada pelanggan agar reputasi penjualan kita lebih dipercaya oleh pelanggan. Tim layanan dapat juga membantu memahami masalah pelanggan yang lebih baik dan memberikan solusi yang tepat. Jika misalkan pelanggan kurang meminati produk A, maka tim dari suatu pemasaran tersebut bisa menawarkan produk lain, mungkin dari produk B, produk C misalkan gitu kan. Nah, itu adalah suatu kualitas layanan kepada pelanggan yang perlu kita jaga agar suatu pelanggan itu melakukan repeat order dan memiliki kenyamanan dalam bertransaksi kepada pelaku bisnis atau perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kolaborasi tim. Nah, di sini juga perlulah dibentuk suatu kolaborasi tim yang dimana CRM ini menyatukan data dari berbagai departemen dalam satu sistem, baik itu departemen mungkin tim penjualan, tim marketing, atau tim media. Nah, itu adalah disatukan dalam suatu perusahaan, suatu sistem. Nah, perlu kan kita membentuk suatu strategi ini dengan memanfaatkan suatu teknologi yang ada. Dengan berkembangnya zaman ini, maka kita tidak harus bekerja sama dalam satu ruangan, tetapi kita bisa bekerja sama beda ruangan tetapi pada satu tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kolaborasi tim yang mungkin membentuknya kompak dalam melakukan pekerjaan. Dan layanan pelanggan dapat diakses, informasi pelanggan juga dapat dan layanan pelanggan dapat mengakses pada informasi pelanggan yang sama, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan terarah pada suatu komunikasi pada suatu teknologi tersebut. Next, di sini ada proses pada CRM ya. Dalam proses ini adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas mereka. Dengan adanya proses ini, selaku pelaku bisnis ini harus meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas mereka agar mereka melakukan transaksi atau membeli produk serta layanan kita itu merasa puas dan nyaman serta memiliki loyalitas mereka. Meskipun mereka diberi harga mahal, jika mereka sudah mempercayai suatu produk atau layanan kita yang terasa nyaman oleh pelanggan, maka loyalitas mereka akan bertambah. Nah, begitu. Yang pertama dalam proses ini ada akuisisi pelanggan. Akuisisi ini adalah suatu proses menarik dalam mendapatkan pelanggan baru agar tertarik pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, akuisisi ini diproses untuk mendapatkan pelanggan baru yang dimana pelanggan belum pernah transaksi kita agar suatu pelanggan ini mau bertransaksi atau membeli suatu produk yang kita tawarkan. Nah, dari akuisisi ini perusahaan harus mengidentifikasi target pasar serta memahami kebutuhan. Nah, di sini pentingnya perlu kita memahami sebelum kita mendapatkan pelanggan baru, maka kita harus memahami dulu kebutuhannya dan target pasarnya kemana nih arahnya, begitu. Dan dari perilaku pelanggan potensial ini bisa dilakukan melalui riset pasar, analisis data demografi, serta pengamatan tren industri. Nah, di sini harus kita amati dulu tren pasar apa yang perlu kita lakukan, begitu. Yang selanjutnya, strategi pemasaran yang efektif diterapkan untuk menarik perhatian calon pelanggan. Nah, dari strategi ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti pemasaran digital,
seperti pemasaran digital itu iklan di media sosial atau iklan banyak, kebanyakan ya sekarang itu iklan di media sosial seperti di TikTok. Di TikTok itu live itu kan tergantung orangnya memakai karakter apa. Ada live yang sambil bercandaan tapi dia arahnya ke marketing, ada live yang sambil eh, fokus ke marketing tapi dia menargetkan pelanggan baru, mungkin begitu. Mungkin juga bisa dari live itu mungkin dari konten ya, dia membuat konten dengan bercandaan atau dengan suatu karakter yang mereka punya. Nah itu bisa dilakukan dalam suatu marketing, tergantung marketingnya apa, dalam trennya apa gitu. Yang selanjutnya, perusahaan harus membangun komunikasi yang efektif dengan calon pelanggan. Nah dari membangun ini, hal ini mencakup pembuatan konten yang menarik, penawaran yang menggoda, serta interaksi yang responsif. Nah, mungkin kebanyakan sekarang itu menggunakan Facebook atau TikTok, itu adalah suatu tren dalam media sosial dalam melakukan marketing atau mencari pelanggan baru. Mungkin ya saya juga melakukan hal itu, tetapi konsep konsep saya itu mungkin dengan melakukan video-video sinematik ya. Tetapi ada juga orang yang melakukan dengan lelucon atau asik-asikan, tapi tujuannya marketing, ada juga, tergantung karakter mereka yang mereka punya begitu. Nah, di sini juga perlu melakukan respon yang baik melalui media sosial tersebut. Jangan sampai respon kita tuh dinilai oleh pelanggan yang kurang berkesan mungkin. Nah, dari respon tersebut kita harus menjaga dari segi bahasa, dari segi pelayanan yang ramah, sopan, dan santun. Nah, itu harus dijaga. Selanjutnya, evaluasi dan analisis dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi akuisisi yang telah dijalankan. Dengan hal ini, seperti sistem pendaftaran yang mudah, demo produk, atau uji coba gratis. Nah, itu kan adalah suatu contoh dalam evaluasi dan analisis. Atau uji coba gratis ini bisa dilakukan pada, mungkin kalau penjualan dari kendaraan itu ada suatu test drive. Test drive ini adalah suatu evaluasi dan analisis yang dimana nanti komentar pelanggan itu bisa menjadikan evaluasi dalam kekurangan produk yang mereka tawarkan. Nah, itu adalah suatu efektivitas strategi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai metrik. Nah, penting ya dari evaluasi dan analisis ini. Next, untuk yang selanjutnya, retensi pelanggan. Dari retensi pelanggan ini adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar terus menggunakan produk atau layanan dalam jangka panjang. Nah, dari retensi ini perusahaan harus bisa mempertahankan pelanggan agar pelanggan ini terus memiliki kepercayaan pada produk yang kita tawarkan atau layanan yang kita tawarkan juga. Mungkin itu entah itu layanan jasa atau produk yang kita jual dalam waktu yang panjang. Dengan secara keseluruhan, retensi pelanggan ini adalah suatu strategi penting dalam bisnis yang tidak hanya mengurangi biaya akuisisi, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Dari retensi ini penting karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih hemat biaya dibandingkan menarik pelanggan baru. Nah, dengan adanya mempertahankan pelanggan yang ada, mungkin kalau mempertahankan biasanya lebih hemat, tetapi itu kan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tetapi juga mempertahankan bisa membangun kepercayaan sampai saat itu adalah
membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan menarik calon pelanggan baru. Mungkin dengan calon pelanggan baru dalam menarik calon pelanggan baru ini kita harus mengorbankan suatu modal. Nah, dari suatu modal ini kita bisa memberikan contoh promosi atau diskon kepada pelanggan baru ya. Tetapi kalau pelanggan yang sudah ada itu karena sudah mempercayai suatu kualitas produk yang kita tawarkan, maka dia tidak tidak terlalu memerlukan dalam diskon atau promo tersebut, tetapi dia hanya memerlukan kualitas dan mempertahankan layanan dalam jangka panjang. Nah, membangun kepercayaan pelanggan yang sudah ada itu mungkin membutuhkan waktu yang jangka panjang, tetapi hasilnya juga dalam jangka panjang, saling mempercayai antara pelanggan dan pelaku bisnis. Dari program loyalitas tersebut dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan retensi pelanggan. Untuk mengukur efektivitas retensi pelanggan ada beberapa metrik yang bisa digunakan seperti Customer Retention Rate, CRR, untuk melihat persentase pelanggan yang bertahan, atau Repeat Purchase Rate, RRR, RPR, untuk mengetahui jumlah pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis atau mengukur efektivitas. Dan juga ada churn rate yang mengukur seberapa banyak pelanggan yang berhenti menggunakan layanan atau suatu produk yang kita tawarkan dalam periode tertentu. Itu secara keseluruhan, retensi pelanggan ini adalah suatu strategi bisnis yang sangat penting dan tidak hanya mengurangi biaya akuisisi, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Nah, itu perlu dibangun dalam jangka panjang juga. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adanya segmentasi pelanggan. Dari segmentasi pelanggan ini itu adalah proses membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu caranya yaitu berdasarkan, yang pertama itu ada demografi. Demografi itu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Nah, ini adalah suatu kelompok dalam proses kita menargetkan. Seperti usia, kan ada produk yang dibatasi usia sekian sampai usia sekian bisa dikonsumsi. Nah, itu kan adalah suatu kelompok atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah suatu kelompok yang produk bisa dipilih antara jenis kelamin produk untuk jenis kelamin cowok atau cewek, ataupun dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Itu kan adalah suatu kelompok-kelompok. Mungkin dari pendapatan sekian dia bisa membeli, contoh ya, dia bisa membeli kendaraan. Kalau zaman sekarang itu ada LCGC itu adalah kelompok-kelompok untuk kelas karyawan menengah. Ada juga yang lebih dari atasnya, itu kan adalah suatu kelompok dari segi pendapatan atau pekerjaan ya. Selanjutnya dari geografi ini yaitu lokasi tempat tinggal pelanggan, seperti perkotaan atau pedesaan. Nah, dari geografi ini membantu perusahaan dalam menyesuaikan distribusi produk, kampanye pemasaran, atau penyesuaian harga berdasarkan wilayah tertentu. Contoh yang saya alami sekarang seperti saya on bid entah dari Gojek ataupun Grab. Nah, itu dari segi tempat tinggal itu harga pun berbeda. Contoh di Bandung dan di Purwakarta. Saya ketika narik di Bandung, harga regulernya itu, harga ongkos reguler per kilometernya itu dihargakan 5.000. Tetapi kalau di Purwakarta, harga ongkos per kilometernya itu bisa dihargakan 3.500 atau 3.000. Nah, tentu dong itu adalah suatu alasan lokasi tempat tinggal pelanggan, yang dimana
ada perbedaan antara kota dan kabupaten. Nah, begitu juga antara penyesuaian harga dengan tempat tersebut, itu adalah suatu salah satu cara yang berdasarkan geografi dalam segmentasi pelanggan ini. Selanjutnya ada psikografi. Psikografi juga pelanggan dikelompokkan berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai yang mereka anut, serta minat hobi dan minat dan hobi mereka. Nah, dari sini nilai-nilai yang mereka anut ini, misalnya seperti pelanggan yang peduli dengan lingkungan cenderung lebih tertarik pada produk yang ramah lingkungan. Nah, contoh dari kendaraan, mungkin dari kendaraan yang sekarang dikeluarkan lah biar tidak banyak polusi, maka dikeluarkanlah target perusahaan ini mengeluarkan mobil listrik agar suatu lingkungan ini ramah dari polusi kendaraan. Nah, di sini juga pelanggan dikelompokkan berdasarkan gaya hidup mereka apa nih yang perlu produk mereka minati. Nah, sehingga perusahaan dapat menargetkan mereka dengan produk yang memiliki sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan perilaku pelanggan seperti kebiasaan berbelanja, loyalitas terhadap merek, dan cara mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Mungkin dari kendaraan ada pelanggan yang sudah loyal pada suatu merek. Nah, mungkin itu bisa kita pelajari perilaku mereka atau hobi mereka dari minat tersebut. Nah, itu menghasilkan loyalitas kepada suatu produk. Next, untuk yang keempat ada manajemen data pelanggan. Nah, dari manajemen data pelanggan ini, proses manajemen data pelanggan dimulai dengan pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber seperti formulir pendaftaran, transaksi pembelian, interaksi di media sosial, atau survei kepuasan pelanggan. Nah, dari proses manajemen data ini, pelanggan dimulai dengan pengumpulan data yang bisa berasal dari berbagai sumber. Ada juga pelanggan yang dari pendaftaran, transaksi pembelian itu kan penting. Dengan adanya teknologi itu bisa di manage dalam suatu data tersebut. Nah, dari manajemen data pelanggan ini, keamanan data juga menjadi aspek penting dalam manajemen data pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi pelanggan terlindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menerapkan kebijakan privasi dan sistem keamanan yang ketat. Contoh dari Gojek atau Grab. Nah, suatu perusahaan Gojek ini menerapkan suatu sistem keamanan data pelanggan setelahnya mungkin dari Gojek itu setelahnya order selesai, maka nama tersebut itu dihilangkan, tetapi riwayat transaksi dari mana tujuan kemana itu ada. Nah, ini perlu suatu manajemen dari data pelanggan kepada perusahaan. Itu adalah suatu manajemen perusahaan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya yang kelima, analisis CRM. Dari analisis CRM ini, proses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan untuk memahami pola perilaku, meningkatkan interaksi, serta mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan. Dari analisis CRM, kita harus bisa memahami pola perilaku suatu pelanggan. Nah, kita harus menganalisis perilaku pelanggan ini, minatnya ke produk mana atau loyalnya ke produk mana. Nah, agar suatu penjualan bisa ditingkatkan lebih dari sebelumnya, ataupun meningkatkan interaksi, yang dimana interaksi sebelumnya mungkin terbatas, tapi dengan adanya loyalitas pelanggan, maka interaksi tersebut bisa berjalan dengan keberlanjutan gitu. Maka dari hasil analisis ini membantu suatu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat,
serta menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan, yang dimana analisis ini kita bisa menganalisis dari adanya churn rate itu seperti pelanggan yang berhenti menggunakan produk kita, maka itu harus dianalisis untuk keberlanjutan dalam jangka panjang sepertinya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, itu harus ditingkatkan dari segi pelayanan atau kualitas produk untuk melanjutkan penjualan dalam jangka panjang atau keuntungan dalam jangka panjang. Next, untuk CRM strategis. Nah, dari CRM strategis ini bukan hanya sekedar sistem atau teknologi untuk mengelola data pelanggan, tetapi merupakan pendekatan suatu bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi perusahaan. Nah, dari sini kita dapat menerapkan suatu CRM strategis. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas dan profitabilitas bisnis. Jadi meningkatkan suatu keuntungan dalam bisnis tersebut. Nah, dari CRM strategi ini, yang pertama adanya tujuan CRM strategis, yang dimana mengurangi churn rate. Churn rate ini tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Nah, ini tujuan ini harus kita evaluasi dalam bisnis berkelanjutan. Yang selanjutnya meningkatkan efisiensi, yang dimana meningkatkan efisiensi ini seperti pemasaran dengan menargetkan pelanggan yang tepat. Nah, pemasaran dengan target yang tepat, contoh dari penjualan HP iPhone misalkan ya. Nah, itu kan adalah suatu pemasaran dengan target yang tepat. Targetnya kemana nih, ke pelanggan yang mana? Mungkin HP iPhone misalkan target ke suatu pejabat atau pengusaha atau artis. Nah, itu kan adalah suatu sasaran target perusahaan dalam menargetkan kepada pelanggan yang tepat, kepada pelanggan yang mampu untuk membeli produk tersebut. Nah, gitu. Yang selanjutnya memaksimalkan retensi pelanggan, yang dimana ini memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini perlu kita tingkatkan dalam suatu memberikan layanan tersebut kepada pelanggan. Seperti pelanggan membutuhkan pelayanan order order di rumah. Nah, pelanggan malas keluar, itu kan ada suatu aplikasi yang bisa mengantarkan suatu produk pelanggan yang mereka inginkan. Seperti kita malas keluar, kita malas beli ke toko langsung, tetapi ada suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan nih, yang bisa saling menguntungkan antara perusahaan, pelanggan ataupun mitra bisnis tersebut. Nah, contoh dari Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab. Nah, itu kan bisa mengantarkan dengan suatu keinginan pelanggan, yang dimana misalkan nih dari suatu transportasi, pelanggan pengennya zaman sekarang itu jemput door to door. Mungkin kalau dulu kita membutuhkan transportasi seperti angkot, bis, itu kan harus jalan dulu, mungkin harus keluar dulu dari rumah. Tetapi dengan adanya teknologi, perusahaan menargetkan tersebut dengan memahami kebutuhan mereka pada zaman saat ini. Selanjutnya meningkatkan brand loyalty dengan membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara pelanggan dan merek. Nah, membangun ini perlu dalam waktu jangka panjang. Contoh yang saya pahami mungkin dari produk kendaraan, dari produk Toyota. Nah, itu kan produk Toyota membangun antara kepercayaan bisnis, kepercayaan pelanggan terhadap produk itu kan memerlukan waktu yang jangka panjang, sehingga pada zaman saat ini mungkin tren bapak-bapak dari segi brand kendaraan misalkan, mereka lebih mempercayai produk Toyota karena Toyota itu bisa mampu memberikan kualitas terhadap
kelompok-kelompok pelanggan tersebut. Ataupun dari brand Toyota ini pelanggan bisa percaya karena biaya spare part yang tidak lebih mahal dari produk lain, dan spare part mudah ditemukan di berbagai tempat. Nah, mungkin begitu. Mungkin juga ada brand yang lebih lebih dari Toyota, tetapi kan pada rata-rata orang Indonesia mempercayai, sebagian rata-rata mempercayai pada brand Toyota karena itu adalah suatu hubungan yang dibangun dalam jangka waktu lama. Nah, sehingga bisa bisa lebih kuat antara pelanggan dan merek. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, penerapan CRM strategi dari berbagai bisnis atau berbagai industri. Nah, yang pertama retail dan e-commerce. Dari retail dan e-commerce ini menggunakan data pelanggan untuk menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Nah, dari retail e-commerce ini kita suatu perusahaan atau suatu e-commerce bisa merekomendasikan produk yang lebih baik dengan sesuai budget pelanggan tersebut. Selanjutnya perbankan dan keuangan. Dari perbankan dan keuangan ini memberikan layanan khusus berdasarkan riwayat transaksi dan kebutuhan finansial pelanggan. Nah, dari data pelanggan yang banyak riwayat transaksi, maka suatu perbankan memberikan layanan khusus seperti layanan yang mungkin kalau di perbankan tuh layanan dalam mungkin kalau dari layanan perbankan itu seperti nasabah prioritas, maka layanan khususnya mereka mendapatkan suku bunga yang rendah misalkan, atau mendapatkan pelayanan tanpa antrian. Nah, itu mungkin yang strategi dalam pelayanan khusus dari perbankan. Untuk selanjutnya ada hospitality seperti hotel dan pariwisata, yang dimana ini menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi seperti memberikan penawaran eksklusif berdasarkan preferensi perjalanan sebelumnya. Mungkin kalau ada riwayat yang dapat, misalkan kalau dari hotel ada customer VIP, maka customer tersebut diberikan suatu layanan khusus VIP karena riwayat transaksi yang bisa mempercayai suatu hotel tersebut eh, dan bisa merasakan kenyamanan dalam pelayanan hotel tersebut. Maka suatu hotel mengapresiasi layanan khusus seperti adanya layanan VIP kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya layanan dari kesehatan. Nah, dari layanan kesehatan ini memanfaatkan CRM untuk meningkatkan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, serta mengingatkan pasien tentang janji temu atau perawatan yang ditentukan. Nah, seperti layanan dari rumah sakit, misalkan ada yang rawat inap. Nah, ini suatu layanan eh, yang bisa mengingatkan seperti kepada pasien dalam perawatan untuk selanjutnya. Contoh dari bagian kesehatan, misalkan pasien ini harus perawatan dengan tanggal sekian dan harus melakukan perawatan kembali tanggal sekian kepada rumah sakit. Nah, mungkin itu adalah suatu layanan kesehatan untuk meningkatkan komunikasi antara pasien dan pihak rumah sakit atau penyedia layanan. Yang keempat, ada peran data dalam CRM strategis. Dari peran data CRM ini sangat bergantung pada pengelolaan dan analisis data pelanggan dengan bantuan teknologi. Kalau zaman sekarang ada teknologi AI,
atau machine learning ataupun big data. Nah, itu adalah suatu peran data dalam CRM strategis, yang dimana perusahaan dapat menganalisis perilaku pelanggan secara lebih mendalam dengan adanya teknologi tersebut. Data ini mencakup yaitu memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum mereka menyadarinya. Nah, dari memprediksi kebutuhan pelanggan, nah di sini juga penting peran dari data tersebut dalam melakukan bantuan teknologi yang kita bantuan teknologi yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya, mengoptimalkan komunikasi dengan pesan yang lebih relevan dan personal. Contoh seperti kalau misalkan dari Shopee itu ada pesan yang lebih relevan atau dan personal, itu bisa saja dibantu suatu teknologi seperti AI. Nah, dari pesan tersebut, ketika suatu penyedia toko tidak ada, maka respon yang cepat itu diberikan oleh suatu teknologi agar suatu konsumen bisa memahami dengan keadaan sibuk dari penyedia bisnis tersebut. Nah, itu kan adalah suatu komunikasi antara pelaku bisnis dan pelanggan secara personal. Terus selanjutnya, menyesuaikan harga dan promosi berdasarkan pola pembelian pelanggan. Nah, di sini kita bisa atau pelaku bisnis bisa menyesuaikan harga, promosi atau diskon berdasarkan pola pembelian mereka. Nah, kita bisa memberikan diskon dari pelanggan yang loyal atau diskon dari pelanggan baru. Itu kan harus dipertimbangkan antara pelanggan lama atau dengan pelanggan baru. Nah, ini harus disesuaikan dengan harga promosi atau dengan harga jualnya. Nah, mungkin begitu. Selanjutnya, tantangan pada CRM ini. Dari tantangan pada CRM ini, proses ini sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam implementasi CRM dan cara untuk memastikan proses implementasi CRM dilakukan dengan benar. Nah, yang pertama, kurangnya strategi implementasi yang jelas. Dari kurangnya ini, tanpa strategi implementasi yang jelas, maka proyek CRM dapat menjadi tidak terarah dan berantakan. Maka di sini solusinya saya bisa sedikit menjelaskan seperti rencana yang terperinci, tujuan yang jelas, penilaian pada kebutuhan. Nah, di sini perlu rencana yang harus mencapai target atau tujuan target tersebut harus tercapai, dan tujuan yang jelas nih, tujuannya kemana, arahnya kemana, arah pemasarannya kemana. Nah, di sini tantangan CRM, penilaian pada kebutuhan pelanggan ini yang mana yang harus kita utamakan dan mana harus kita abaikan dulu. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan dengan produk ini harus disesuaikan. Nah, dalam menghadapi suatu tantangan kurangnya strategi implementasi yang jelas. Yang kedua, ada kurangnya keterlibatan pimpinan perusahaan, di mana tanpa keterlibatan dan dukungan dari pimpinan perusahaan atau proyek CRM cenderung tidak mendapatkan prioritas dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, jelas dong di sini, jika suatu pimpinan perusahaan tidak terlibat pada suatu proyek, maka kurang berjalan lancar proyek tersebut. Nah, di sini solusinya yaitu komitmen manajemen yang harus tertata rapi antara perusahaan dan pekerja atau pimpinan perusahaan dan bekerja. Nah, di sini harus di manage antara dengan komitmen yang kuat. Selanjutnya, pimpinan proyek. Dari pimpinan proyek ini bertujuan untuk bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi seluruh proses implementasi. Yang ketiga, komunikasi secara rutin, yang dimana komunikasi ini harus dilakukan antara tim proyek dan manajemen untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kemajuan, tantangan, dan kebutuhan yang muncul. Yang ketiga, dukungan pelanggan yang tidak memadai.
Dari dukungan ini perusahaan perlu dari dukungan yang tidak memadai ini, perusahaan perlu menyeimbangkan antara otomatisasi dan interaksi yang lebih personal agar tetap relevan bagi pelanggan. Solusinya di sini ada kepelatihan dan pendidikan, yang dimana kepelatihan dan pendidikan ini diberikan pelatihan yang komprehensif terhadap semua pengguna tentang cara menggunakan CRM yang lebih efektif. Yang kedua, dukungan teknis. Nah, dukungan teknis ini dipastikan adanya tim dukungan teknis yang siap membantu pengguna dalam mengatasi masalah teknis dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, umpan balik dari pengguna. Dari umpan balik ini, buatlah saluran atau untuk menerima umpan balik dari pengguna dan menggunakan informasi ini untuk melakukan perbaikan secara penyesuaian pada sistem CRM. Selanjutnya yang keempat kurangnya kolaborasi tim, yang dimana kurangnya kolaborasi tim ini, implementasi CRM yang sukses memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai departemen. Solusinya, tim proyek multidepartemen. Tim proyek yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen seperti pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan teknologi. Nah, ini harus disesuaikan. Terus selanjutnya komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka bisa mendorong komunikasi dan kolaborasi antar tim untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses implementasi. Yang selanjutnya pertemuan rutin, seperti pertemuan rutin yang diadakan pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan, tantangan, dan solusi yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima, biaya implementasi yang tinggi. Biaya implementasi yang tinggi ini dan pemeliharaan CRM bisa sangat tinggi, terutama bagi perusahaan kecil menengah. Nah, dari biaya implementasi ini seperti kita melakukan menjalankan suatu teknologi dalam berbasis AI atau big data. Itu kan membutuhkan suatu investasi yang cukup besar. Nah, itu tantangan bagi perusahaan. Solusinya, evaluasi biaya dan manfaat. Dari evaluasi ini, lakukan analisis biaya yang manfaat untuk memastikan bahwa investasi dalam CRM akan memberikan pengembalian yang positif bagi bisnis tersebut dalam keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, pilih solusi yang tepat. Nah, dari pilih solusi yang tepat ini, CRM yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Harus dipertimbangkan opsi dari CRM berbasis cloud yang biasanya lebih terjangkau dan fleksibel. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Dari pengelolaan sumber daya ini, dengan bijak pastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan terarah, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan perusahaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu harus dijaga dari segi pengeluaran yang tidak diperlukan. Selanjutnya, dari kesimpulan yang saya pahami dari kesimpulan dari mata kuliah pengenalan CRM ini secara keseluruhan, CRM adalah elemen krusial dalam dunia bisnis modern yang memungkinkan perusahaan memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan dengan baik. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari keseluruhan proses ini, CRM mencakup beberapa tahapan penting, dimulai dari akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, segmentasi pelanggan, manajemen data pelanggan, dan analisis CRM. Dengan adanya analisis ini, namun penerapan CRM juga menghadapi berbagai tantangan seperti integrasi data dari berbagai sumber, perlindungan privasi dan keamanan data pelanggan, adopsi teknologi oleh karyawan,
serta perubahan perilaku pelanggan yang terus berkembang. Selain itu juga personalisasi yang efektif dan biaya implementasi yang tinggi juga menjadi hambatan yang harus diatasi oleh suatu perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan yang saya jabarkan. Mungkin jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak baik, mohon maaf itu atas kesalahan pribadi, dan mungkin selebihnya semoga ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.